Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ivan Wicaksono, mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur dengan NPM 2403201028. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi kompleks untuk memenuhi penugasan mata kuliah Kalkulus 3. Nah, di sini saya sudah membuat materi soal apa itu fungsi kompleks. Nah, di sini ada materi yang akan kita bahas kali ini tentang fungsi kompleks. Dengan materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Kalkulus 3. Nah, ini adalah overview yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada fungsi kompleks, yang kedua ada transformasi fungsi kompleks. Nah, yang akan kita bahas pertama di sini tentang fungsi kompleks. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, apa sih fungsi kompleks itu? Nah, jadi fungsi kompleks didefinisikan. Nah, jadi fungsi kompleks itu didefinisikan. Misalkan di sini S. S itu himpunan bilangan kompleks. Fungsi kompleks F pada S adalah aturan yang mengawankan setiap Z anggota elemen S dengan bilangan kompleks W dinastikan sebagai W sama dengan FZ. Nah, jadi setiap Z anggota elemen S dengan bilangan kompleks W itu dinotasikan dengan F sama dengan FZ. Nah, di sini juga ada sifat-sifat aljabar fungsi kompleks. Yang pertama, kita ke definisi dulu nih. Bentar. Nah, kita ke definisi dulu. Diberikan himpunan A, anggota elemen C, dan B, anggota elemen C. Fungsi F dan G didefinisikan dengan W sama dengan FZ. Seperti yang didefinisikan tadi, bahwa setiap Z anggota elemen S dinotasikan dengan W sama dengan FZ dengan Z anggota elemen A dan S sama dengan GZ. Dengan Z syaratnya harus adalah anggota elemen B. Nah, operasi dari fungsi F dan G pada D sama dengan irisan B didefinisikan sebagai berikut. Nah, apabila operasinya F plus GZ ini bisa dipecah teman-teman, FZ plus GZ. Nah, di sini apabila operasinya pengurangan sama kayak penjumlahan, cuman yang berubah itu adalah tandanya di sini. Itu juga berlaku di perkalian. F kali GZ itu bisa dipisah FZ dan GZ-nya dengan tandanya saja yang berubah. Di sini ketiga-tiganya ini juga sama. Yang berubah hanya tanda dengan FZ plus GZ-nya itu dikeluarkan. Nah, apabila ada konstanta di sini, misal konstanta FZ, itu konstantanya bisa keluar teman-teman. Jadi di sini CFZ itu berubah menjadi C kali FZ. Dengan C ini adalah konstanta dan syaratnya konstanta di sini adalah anggota bilangan real. Nah, apabila pembagian F plus GZ, nah ini yang bisa dipecah juga dengan FZ per GZ. Dengan syarat di sini GZ tidak boleh sama dengan nol. Nah, apabila GZ ini sama dengan nol, maka nanti hasilnya tidak terdefinisi atau limit. Nah, apabila ada pangkat F pangkat NZ, nah ini pangkatnya bisa keluar dan Z-nya bisa masuk. Sehingga FZ pangkat N dengan N anggota elemen N. Nah, mungkin langsung ke contoh soal aja. Di sini, nah, di sini jika FZ sama dengan 2Z plus 3I, tentukan dari F2I. Nah, di sini mungkin terlihat simpel, teman-teman. Kita tinggal substitusikan aja nilai 2I ke Z-nya. Jadi bisa ditulis seperti ini. F2I sama dengan 2. Nah, ini kan yang ditanyakan Z. Ini 2Z. Berarti tinggal substitusikan aja 2I ke Z. 2I plus 3I. Sama dengan, nah 2 kali 2 kan 4. 4 tambah 3 adalah 7. Sehingga bisa dituliskan hasilnya sama dengan 7I. Sehingga FZ sama dengan 2Z plus 3I dengan F2I hasilnya adalah 7I. Masih simpel ya teman-teman. Kita next ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, di sini sedikit lebih kompleks dari yang tadi. Ada soal jika f x y sama dengan 6x plus 2y, maka tentukan dari fz. Nah, ini tidak bisa langsung kita substitusikan nilai z ke x ya teman-teman. Nanti itu hasilnya tidak jelas. Nah, di sini gimana sih cara penyelesaiannya? Jadi yang pertama, kan kita tahu bahwa z itu adalah x plus y. Nah, dan kita tahu juga bahwa z sekawan itu sama dengan x min y.
Nah, di sini kita mencari nilai X dan nilai Y untuk nantinya disubstitusikan ke 6X plus 2Y. Nah, yang pertama kita cari nilai X terlebih dahulu, bisa dengan cara substitusi maupun dengan eliminasi. Nah, pada kali ini saya akan eliminasi terlebih dahulu. Untuk mencari nilai X, maka ini kita perlu menghilangkan Y-nya dengan menjumlahkannya. Jadi, Z plus Z sekawan sama dengan 2X. Nah, ini X-nya pindah ruas, sehingga Z plus Z sekawan sama dengan 2. Nah, kita udah dapat nilai X-nya. Kita juga cari nilai Y-nya sekarang, sama dengan mengeliminasi nilai dari Z dan juga Z sekawan. Di sini kita bisa tuliskan Z sama dengan X plus Y, Z sekawannya bisa ditulis dengan X min Y. Nah, di sini kita mau menghilangkan X-nya, maka kita kurangkan karena kita ingin mencari nilai dari si Y-nya. Sehingga Z min Z sekawan sama dengan Y dikurangi dengan negatif Y. Sehingga didapatkan nilainya itu 2IY. Nah, Y-nya kita pindah ruaskan ke kiri, sehingga didapatkan nilai Z min Z sekawan sama dengan 2i. Nah, kita udah dapat nilai dari si Y dan juga nilai dari si X-nya. Nah, nilai ini kita substitusikan ke persamaan Fx plus 2y. Kita bisa tulis di sini, maka Fz sama dengan 6 dikalikan dengan X-nya kita rubah menjadi Z plus Z sekawan dibagi dengan 2. Nah, ini kita tambahkan dengan 2i, Y-nya kita masukin, Z min Z sekawan dibagi dengan 2i. Nah, ini bisa kita sederhanakan teman-teman dengan cara coret-coret saja. Nah, 6 bagi 2, 3. 2i dengan 2i kan habis. Sehingga didapatkan hasilnya 3Z plus Z sekawan ditambah dengan Z min Z sekawan. Nah, ini tinggal kita hitung-hitung saja. Didapatkan, ini kita kalikan dulu. 3Z plus 3Z sekawan sama dengan Z min Z sekawan. Nah, ini tinggal kita hitung, nanti ketemu hasilnya itu 4Z plus 2 plus 2Z sekawan. Nah, maka nilai dari Fx, Y sama dengan 6X plus 2Y jika kita menentukan Fz-nya menghasilkan nilai 4Z plus 2Z sekawan. Itu teman-teman. Nah, kita bakal next pembahasan yaitu tentang transformasi fungsi kompleks. Nah, kita sudah membahas tentang definisi fungsi kompleks. Nah, yang kita bahasnya adalah transformasi fungsi kompleks. Nah, apa sih transformasi fungsi kompleks itu? Jadi, transformasi fungsi kompleks itu dapat didefinisikan sebagai korespondensi antara titik-titik di bidang Z dengan titik-titik di bidang W, disebut pemetaan atau transformasi dari titik-titik di bidang Z dengan titik-titik di bidang W oleh fungsi F. Nah, mungkin sedikit ribet atau struggle. Mungkin di sini kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini diketahui, nah, eh, di sini ada jika Fz sama dengan 2Z plus Z sekawan, tentukan transformasi dari Fz. Nah, dan juga tentukan transformasi F2,3. Nah, ini sedikit beda dari yang tadi ya, teman-teman. Mungkin kita langsung ke contoh, langsung ke jawabannya saja. Nah, ini kita pakai permisalan. Kita coba yang tanya terlebih dahulu. Nah, ini misal W itu sama dengan FZ. Sesuai kayak definisi dari fungsi kompleks. Ya kan? Nah, ini W, kita tahu bahwa W itu sama dengan U plus IV dengan nilai FZ-nya di sini kan ada 2Z plus Z sekawan. Nah, 2, dan kita tahu bahwa nilai Z adalah X plus Y. Nah, ditambahkan dengan Z sekawan. Z sekawan kita tahu bahwa nilainya itu X min Y.
Nah, dari sini kita tinggal hitung-hitung saja, mendapatkan 2 kali X, 2X, 2 kali Y itu adalah Y. Nah, ini operasinya seperti ini teman-teman. Ditambahkan dengan X min Y. Nah, apabila dihitung nanti ketemunya itu 3X. Seperti ini. Nah, gitu. Teman-teman, jadi ini 2X, 2 kali Y, berarti ini 2Y. Nah, 2X ditambah X, 3X, 2Y min Y sama dengan Y. Nah, ini U plus IV. Nah, dari sini kita tentukan mana yang bilangan real, mana bilangan imajiner. Nah, kita bisa tahu bahwa bilangan real itu di sini adalah 3X dengan bilangan imajiner di sini atau IV itu sama dengan IY. Kalau enggak, gampangannya kalian membedakan antara bilangan real dengan bilangan imajiner. Kalian lihat aja di sini. Misal di sini kan IV. Kalian lihat aja hasil dari sini tuh yang mengandung itu yang mana. Nah, itu adalah bilangan imajiner. Apabila kita sudah tahu bilangan imajiner yang mana, berarti fix ini adalah bilangan real, seperti itu. Nah, dari jawaban ini adalah transformasi dari FZ. Nah, dari ini kita bisa menjawab pertanyaan yang B. Yang B ini adalah transformasi dari F2,3. Nah, di sini kita tahu bahwa F itu X, Y. Nah, di sini X-nya itu kan 3. X-nya itu kan 2. Y-nya itu 3. Nah, tinggal masukin aja di sini. X itu kan agak bilangan real. Jadi U sama dengan 3 dikalikan dengan 2 sama dengan 6. Itu untuk yang 2. Yang inilah X-nya. Gitu. Sini dulu. F2,3. Nah, terus untuk bilangan imajinernya atau IV, kita tuliskan IY. Nah, Y-nya di sini adalah 3 sama dengan I kali 3 atau bisa dituliskan dengan 3I. Gitu teman-teman. Nah, kita tahu soal transformasi dari fungsi kompleks dan juga dari definisi fungsi kompleks itu sendiri. Nah, mungkin sekian dari aku, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.